Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, baru saja kami Bawaslu Kabupaten Probolinggo menggelar sebuah giat, yaitu pendidikan politik bagi masyarakat Tengger dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Dan alhamdulillah sukses, dan setelah itu kemudian tanpa disangka-sangka oleh kami ada tamu istimewa dari Bawaslu Republik Indonesia, yaitu dari Lembaga Puslitbang Diklat Bawaslu Republik Indonesia. Apa sih sebenarnya Puslis? Aduh, keselio sahabat Bawaslu. Soalnya baru pertama saya mengetahui tentang singkatan Puslitbang Diklat ini. Kita tanya kepada beliau karena beliau sedang bersama teman-teman hadir ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan kebetulan kita ada giat, ya kita langsung ajak aja ke sini. Dan kebetulan kita sedang berada di sebuah kafe, yaitu Mata Cafe di salah satu jalan yang menuju ke arah Bromo, sahabat Bawaslu. Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan, saya langsung bertanya kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Reza. Siap. Mas Reza, tepatnya nama Reza Syamsuri. Reza Syamsuri, sahabat Bawaslu. Ini bagi kami tentang singkatan dari Puslitbang Diklat ini agak sulit menyebut karena benar. baru. Apakah dengan baru penyebutan saya ini juga baru juga di Bawaslu? Kemudian bagaimana sih strukturnya sebenarnya Puslitbang Diklat di Bawaslu RI ini, Mas? Monggo kita bincang-bincang terkait dengan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan, terima kasih juga Pak Fathul Qorib telah menerima kami sebagai tim yang melakukan supervisi di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Telah mengundang kami juga pada kegiatan pendidikan politik masyarakat suku Tengger, dan telah dibawa ke sini juga, terus diberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk bisa hadir di program podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ini kami merasa terhormat bisa diberikan ruang dan kesempatan untuk memperkenalkan Puslitbang Diklat Bawaslu RI. Jadi memang untuk diketahui sahabat Bawaslu, Puslitbang Diklat Bawaslu RI ini merupakan unit kerja yang baru berdasarkan Perbawaslu 1 tahun 2021, di mana salah satu beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan baru dari unit kerja baru. Jadi untuk diketahui ada 2 unit kerja baru, Pak. Pertama ada Puslitbang Diklat, dan yang kedua ada Pusdatin. Oh, iya. Nah, masing-masing unit kerja ini itu diketuai oleh seorang kepala pusat. Seorang kepala pusat di mana dia setara eselon 2. Jadi kalau dalam struktur organisasi yang ada di Bawaslu, dia setara dengan kepala biro. Jadi unit kerja biro. Biro-biro yang ada di Bawaslu RI, dia setara setingkat. Yang membedakannya adalah Puslitbang Diklat Bawaslu ini tidak dibawa koordinasi oleh struktural seperti deputi kedeputian. Baik itu tidak dibawa langsung oleh deputi administrasi ataupun tidak dibawa deputi dukungan teknis. Artinya kita langsung di jalur koordinasinya sekretaris jenderal. Pak Sekjen, Pak Gunawan Suswantoro. Nah, kalau berbicara tentang struktur yang ada di Puslitbang Diklat Bawaslu, ini juga menjadi suatu hal yang menarik juga sebenarnya, Pak. Karena struktur itu? Di Puslitbang Diklat ini itu mayoritas diisi oleh jabatan fungsional. Jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional ini ada beberapa jabatan fungsional yang sifatnya masih baru. Sifatnya masih baru. Jadi kita diketuai oleh satu kepala pusat. Terus ada struktur di bawahnya juga. Sebagai support system dari kepala pusat itu ada Kasubag, Kasubag TU, itu setara eselon 4. Dan ada tim-tim kerja. Jadi karena memang reformasi birokrasi ini yang membuat tidak ada lagi Kasubag-Kasubag. Jadi semuanya tim kerja. Tim kerja itu ada tim kerja di bidang penelitian dan pengembangan. Ada tim kerja di bagian pendidikan dan pelatihan. Ada juga di bidang kelitbangan seperti jurnal,
Iya, iya, iya. Dan iya. ada juga tim kerja di bagian pendidikan PNS. Jadi kita ada 4 tim kerja, di mana masing-masing 4 tim kerja ini diketuai oleh ada yang dinamakan PIC. Iya, iya, apa itu? PIC ini mereka merupakan jabatan fungsional juga sebenarnya. Iya, Jabatan iya. fungsional yang sebelumnya mereka menjabat sebagai Kasubag, tapi ketika masuk ke Pusdiklat dia dilakukan penyetaraan menjadi jabatan fungsional. Oh, oke. Jadi Terkait dengan tadi Puslitbangdiklat, tadi sudah panjang lebar Iya. berbicara tentang struktur dan kemudian tentang apa sih Puslitbangdiklat ini adalah biro yang baru dan terkait dengan tugas dan kewenangannya Nah. nih Mas. Tugas dan kewenangannya seperti apa ini? ya, jadi ya saya lupa ya tentang kewenangannya ya. Jadi kalau berbicara tentang Puslitbangdiklat ini, artinya ini menjadi suatu hal yang baru juga. Karena kalau kita berbicara Puslitbangdiklat, kalau dalam konteks kementerian dan lembaga, ini ada dua bidang yang berbeda. Biasanya kita temukan di kementerian lembaga itu ada Puslitbangnya, Ya. ada Pusdiklatnya. Iya, iya, betul Nah, sekali. kalau dalam konteks Bawaslu, Puslitbangdiklat ini dalam satu unit kerja yang Satu sama. kesatuan ya. Jadi memang kalau berbicara tentang beban kerja, itu ya dua bidang Iya, ini kita semua yang pegang dijadikan satu. Penelitian dan pengembangan, kemudian Penelitian, pendidikan dan pelatihan. Seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang kelitbangan, nah apa yang menjadi kewenangan di bidang kelitbangan ini seperti melakukan penelitian dan pengembangan. Iya, iya, Misalnya yang saat ini kita kerjakan itu IKP, Indeks Kerawanan Pemilu maupun iya. Pemilihan. Itu merupakan produk unggulan juga ya dari iya, Bawaslu. iya, iya. Itu sekarang dipegang oleh Puslitbangdiklat. Yang Iya, pertama. Terus yang kedua di bidang kejurnalan. Jadi Bawaslu mempunyai jurnal yang sebelumnya itu masih yang bentuknya print out, cetak. Sekarang kita sudah bertransformasi, Pak, Sudah ke ke OJS, Open Journal System. digital atau Digital, gimana? Oh, oke. digital. Terus kita membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat ataupun sumber daya manusia yang ada di Bawaslu untuk bisa terlibat aktif di dalam lakukan penulisan artikel ilmiah. Iya, Nah, kita ada mewadahi adanya Open Journal System, jurnal Adiasta itu, Oh ya. yang sekarang juga OJS. Itu dua ya. Ada satu lagi untuk di bidang kelitbangan, Apa Pak. tuh? Apa tuh? Yang ketiga ini kita sedang menyusun peta manajemen resiko. Artinya memang kita mempunyai tugas dalam melakukan kajian-kajian strategis dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Iya, 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 iya. Karena memang kita di Puslitbangdiklat ini mempunyai analis kebijakan, Iya. di mana mereka nantinya membuat semacam policy brief atau kajian strategis, dan di mana hasil-hasil kajian itu akan diberikan kepada pimpinan, Iya. yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dalam berupa kebijakan-kebijakan Iya, strategis. membuat kebijakan Nah, seperti ya. itu. Nah, itu kelitbangan, Pak. Kalau kediklatan ada lagi. Agak panjang ya kalau jelasin nggak apa-apa, tentang nggak apa-apa. kewenangan ini ya. Kita memang harus benar-benar memahami dan mengetahui Iya, Pak. bagian-bagian dari Bawaslu sampai yang terkecil sekalipun, karena kita adalah bagian dari Bawaslu itu, sehingga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Makanya panjang nggak apa-apa, Mas. Iya, benar. Silakan lanjut. Jadi bukan cuma namanya aja yang agak sulit. Iya itu. Cara memahami tugas dan kerjanya juga agak sulit juga memang. Itu masih dalam satu bidang aja kelitbangan. Nah, kalau kediklatan, kita Puslitbangdiklat ini bertugas untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM. Itu baik di tingkatan RI, provinsi, kabupaten, kota, bahkan bisa sampai ke pelatihan masyarakat. Iya, iya, iya. Pelatihan masyarakat. Nah, kalau bicara tentang peningkatan SDM dulu nih, fokusnya ke ASN. Artinya kita melakukan peningkatan kapasitas kepada ASN-ASN dalam pengembangan karirnya. Yang ada di lingkungan Bawaslu ya Lingkungan tentunya, Bawaslunya tentunya, yang statusnya itu ASN. ya? ASN. ASN, baik itu PNS ataupun PPNPN. Iya, 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 iya. Nah, kalau kediklatan PNS ini kan kita berbicara tentang diklat struktural ataupun diklat teknis maupun diklat fungsional. Itu di mana nanti mereka akan diberikan peningkatan kompetensi dalam pengembangan karirnya. Artinya misalnya kalau kita dalam masa kerja berapa tahun ingin melakukan peningkatan kompetensi atau kapasitas, sebagai syaratnya untuk bisa naik jabatan ya harus mengikuti pelatihan. Ya, betul, Seperti betul, itu. Pelatihan-pelatihan diklat PNS. Nah, itu untuk diklat PNS. Kalau untuk diklat kesekretariatan, nah saat ini kita sedang menyusun kurikulum pelatihan, Pak. Iya. Kurikulum pelatihan, di mana nantinya
penerima manfaatnya itu ada di kesekretariatan maupun di pengawas pemilu. Pengawas pemilu dalam hal ini komisioner. Komisioner ya. Iya, seperti itu. Artinya yang kita harapkan dari pelatihan ini adalah memberikan kesepahaman yang sama, Pak, minimal. Iya. Kesepahaman yang sama tentang pengetahuan dasar tentang demokrasi dan kepemiluan. Oh, iya. Dan juga tentang kebawasluan. Jangan sampai ada orang staf kita atau SDM kita di Bawaslu tidak tahu tentang apa itu pemilu. Ya, itu yang terpenting. Iya, Ketika apa staf itu kita pemilu? ditanya pemilu apa? Tolak-tolak. Iya. Atau misalnya nih, yang paling banyak nih, paling sering ditanyakan oleh masyarakat, kalau tidak pemilu, Bawaslu itu kerja apa? Nah, ngapain? Ngapain? Iya. Ini kalau orang yang nggak ngerti, dia maaf saya nggak tahu, saya cuma ngerja keuangan, saya ngerja surat. Nah itu kan bahaya kan? Maka perlu Iya. perlu ditingkatkan kapasitas SDM baik dari kesekretariatan maupun juga komisioner ya. Benar. Hadirnya Puslitbang Diklat itu seperti itu ya. Seperti itu. Oke, Mas Riza dan teman-teman yang ada di sini, ada Mas siapa tadi? Mas Aji ya? Aji. Mas Aji sama Mbak Tia sama dan Mbak Nyayu. Mbak Yayu. Dah, kehadirannya di sini tentu ada hubungannya dengan apa yang disampaikan terakhir tadi ya? Iya benar. Apa itu, Mas? Kan Nah, datang ke kita. iya. Nggih, monggo. Jadi tujuan kita datang ke Kabupaten Probolinggo merupakan rangkaian kegiatan dalam melakukan supervisi, melakukan evaluasi dan kajian strategis di dalam penyusunan dokumen-dokumen yang akan kita lakukan tadi, Pak. Seperti misalnya penyusunan kurikulum pelatihan. Artinya kan memang ini suatu hal yang baru nih. Sebelumnya peningkatan kapasitas itu dilakukan cuman BIMTEK, Pak. Betul. Tidak ada dokumen-dokumen yang memang secara prosedural itu peningkatan kapasitas SDM ini harus seperti apa, mau dibawa kemana, output dan outcome-nya itu harus seperti apa. Nah, dengan adanya Puslitbang Diklat dengan kewenangan pelatihan yang kami miliki, artinya dokumen yang ada sekarang ini ya harus tersusun dengan sangat rapi, tersistematis, terstruktur dan terintegrasi. Iya, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, benar, data-data tersebut, sehingga akan kedepannya, umpamanya sekarang kita evaluasi akannya lebih baik ya. Iya benar. Artinya kan tujuan kita turun sampai kabupaten kota, artinya bahwa untuk dalam konteks di daerah masing-masing kan pasti berbeda-beda. Iya, betul. Kebutuhannya pasti berbeda-beda. Bagaimana dinamika yang dialami oleh kesekretariatan atau SDM itu pasti berbeda-beda. Nah, itu makanya yang kami butuhkan sebagai bahan masukan dan saran dalam penyusunan dokumen kurikulum ini. Oke. Ya, alhamdulillah sudah sangat jelas sahabat Bawaslu. Ternyata Puslitbang Diklat Bawaslu Republik Indonesia menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama bagi internal pengawas pemilu, baik dari unsur kesekretariatan maupun dari komisioner Bawaslu itu sendiri. Ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, bahkan bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Ini sangat penting sahabat Bawaslu, mengingat pemilu sudah di depan mata. Bahkan bukan hanya pemilu, tetapi juga pilkada. Ingat, pemilu tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024. Maka mari kita bersama-sama, termasuk juga pengawas, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita. Dan itulah kenapa Puslitbang Diklat Bawaslu Republik Indonesia hadir bersama kita. Mas Riza, luar biasa. Terima kasih bersama teman-teman telah sudi untuk diwawancari dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Terima kasih kehadirannya di sini. Semoga nyaman di Kabupaten Probolinggo. Dan saya mohon maaf apabila pelayanan kami di sini kurang memuaskan. Dan salam untuk pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Saya atas nama pimpinan dan staf di Bawaslu Kabupaten Probolinggo, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak. Sahabat Bawaslu, itulah tadi perbincangan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Mas Riza Samsuri, Puslitbang Diklat Bawaslu Republik Indonesia bersama teman-teman. Saya dan Mas Riza Samsuri undur diri, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.